Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Minhajul Muslim, dan kita masuk pada bab yang ke-9 tentang akhlak jujur dan juga benar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kejujuran adalah akhlak yang paling masyhur dari akhlak-akhlak Islam. Bahkan akhlak yang paling menonjol dari akhlak-akhlak para nabi. Makanya Nabi SAW digelari semasa belum diangkat menjadi nabi dan rasul sebagai Sadiqul Amin, orangnya jujur dan juga orangnya sangat dipercaya. Artinya bahwa akhlak ini sudah ditanam oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada calon seorang nabi, supaya kelak ketika dia diangkat menjadi nabi dan rasul, tidak ada yang bisa mencacati Rasul dengan mengatakan Nabi SAW sebagai pendusta dan yang semacamnya. Karena sejak kecil Nabi SAW sudah digelari sebagai As-Sadiqul Amin, orangnya jujur dan juga bisa dipercaya. Lalu dalam Al-Quranul Karim, akhlak ini sangat banyak sekali pujian-pujiannya. Di antara disebutkan di sini oleh pengarang rahimahullahu taala, surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar atau yang jujur. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang bersifat jujur. Rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaihi, orang-orang yang membuktikan janji-janji mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya membuktikan janji itu artinya membuktikan kejujuran mereka kepada Allah dan Rasulnya. Karena ayat ini memuji para sahabat Nabi, bagaimana mereka para sahabat Nabi SAW betul-betul mereka membuktikan kejujuran mereka akan janji mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu contoh umpamanya, bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tampil beda dari yang ada saat peristiwa yang sangat spektakuler Isra dan Mi'raj itu. Ketika Nabi SAW melakukan perjalanan dalam waktu yang sangat singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa,
dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha, kemudian balik lagi ke Masjidil Aqsa dan pulang ke kota Mekah. Nabi SAW ketika itu bingung bagaimana cara menceritakannya, karena secara otomatis orang-orang kafir akan mencari celah. Ketika mereka tidak bisa mencari celah kedustaan Nabi SAW, boleh jadi mereka mencari celah dari peristiwa ini, karena peristiwa ini tidak masuk di akal. Jangan-jangan Muhammad itu berdusta, kan begitu. Akhirnya kemudian setelah mereka orang-orang kafir Quraisy mendengar cerita Nabi, mereka istihza, melakukan mengolok-olok kepada Nabi SAW dan menganggap Rasul itu pendusta, karena mustahil melakukan perjalanan sesingkat itu. Makanya sebagian mereka datang kepada Abu Bakar, ingin memberitahu kononnya bahwa Abu Bakar kalau diberitakan tentang kisah Nabi SAW soal peristiwa Isra Mi'raj, pasti dia akan terpengaruh. Tetapi setelah dihabarkan kepada Abu Bakar, justru Abu Bakar menambah keimanannya dan mengatakan jika sudah terucap dari beliau, maksudnya Nabi SAW, la sadaqah, sungguh dia telah benar. Justru Abu Bakar malah membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan menurunkan surah Az-Zumar ayat 3-3-nya, walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang membawa kebenaran, maksudnya Nabi SAW, dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Artinya walladzi jaa bis-sidqi, dan orang-orang yang membawa kebenaran, maksudnya Nabi SAW bercerita soal Isra Mi'raj, wa saddaqa bih, dan Abu Bakar membenarkannya. Ulaika humul muttaqun, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menampakkan kejujurannya, membuktikan janji-janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak ini juga disebutkan bahwa seluruh kebaikan itu sumbernya daripada kejujuran. Jadi sumber setiap kebaikan itu adalah kejujuran, sebagaimana sumber setiap keburukan itu adalah dusta. Dari sini Nabi SAW mengatakan, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhib wa yatakharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Apa kata Rasul? Alaikum bis-sidqi, hendaklah kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan. Artinya sumber dari setiap kebaikan itu diawali dengan jujur. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengarah ke surga. Maka selama seseorang itu terus berlaku jujur, berusaha jujur, sampai dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Tapi hendaklah seseorang itu menghindari dusta, karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada perbuatan dosa. Artinya bahwa setiap perbuatan dosa dan keburukan itu pangkalnya adalah dusta. Dan perbuatan dosa atau keburukan itu menunjukkan ke arah neraka. Dan selama seseorang terus-menerus berdusta dan berusaha berdusta, hingga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai para pendusta. Lihat bagaimana Nabi SAW
memberikan keterangan kepada kita bahwa kunci setiap kebaikan itu adalah kejujuran, dan kunci setiap keburukan itu diawali dengan dusta. Na'udzubillah. Karena begini Bu, sebesar-besarnya dosa zina, sebesar-besarnya dosa mencuri, masih lebih besar dosa dusta. Berzina itu sudah dosa besar, mencuri itu sudah dosa besar, tapi dusta jauh lebih besar dibandingkan berzina dan mencuri. Dan dusta itu lawan daripada jujur. Makanya Nabi SAW ketika ditanya, apakah seorang mukmin itu mungkin mencuri? Kata Rasul, mungkin. Apa seorang muslim itu mungkin berzina? Kata Rasul, mungkin. Apakah seorang muslim itu berdusta? Kata Rasul, tidak mungkin. Seorang muslim tidak mungkin berdusta. Karena Rasulullah SAW mengatakan, al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu orang yang lainnya selamat karena lisannya, dia tidak berdusta, dan juga selamat dari perbuatannya, dia tidak berbuat jahat. Makanya kejujuran ini penting, dan dusta itu sangat membahayakan. Disebutkan oleh pengarang di sini tentang manfaat. Apa sih manfaat orang itu jujur? Yang pertama kata beliau di sini, leganya hati, tenangnya jiwa, tentramnya sanubari. Nabi SAW mengatakan, as-sidqu tuma'ninatun. Jujur itu ketenangan. Orang kalau jujur Bu tidak akan cemas. Tapi kalau orang dusta itu sukanya cemas dia. Cemas kalau seandainya ketahuan dustanya. Tidak akan tenang hidupnya orang yang suka berdusta itu. Bahkan orang yang suka berdusta itu kalau sudah ma'ruf, kemudian dia mendatangkan berita yang benar sekalipun, tetap orang menganggap dia pendusta. Itu sebagai hukumannya. Ya kan Bu, kalau ada orang yang dikenal, orang itu suka berdusta, sekali dia bawa berita benar, tetap orang-orang menganggap dia berdusta. Itu hukumannya. Ini yang pertama. Yang kedua, mendapatkan keberkahan di dalam usaha dan tambahan kebaikan. Kata Nabi SAW, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima, wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bay'ihima. Dua orang yang berjual beli berhak melakukan khiyar, maksudnya pilihan, selagi belum berpisah. Boleh melanjutkan, boleh tidak, selama belum berpisah. Jika keduanya jujur serta saling terus terang, maka keduanya akan diberkahi di dalam jual belinya. Tapi jika keduanya menyembunyikan cacat atau berdusta, maka akan dihapus berkah jual belinya. Lihat, terkadang di masyarakat itu Bu, orang berfikir bahwa kalau berniaga dan tidak dibumbui dusta, seolah-olah untungnya tak banyak, seolah-olah tak menghasilkan uang yang cukup. Sehingga para pedagang yang kurang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang lemah imannya, terkadang mereka berdusta. Ya contohnya ini, seperti menyembunyikan cacat, pakaian yang hendak dijualnya, celana yang hendak dijualnya, kendaraan yang hendak dijualnya, rumah yang hendak dijualnya, atau dengan cara curang dalam timbangan, menukar-nukar atau mengurang-urang takaran, menukar-nukar barang yang asli dengan yang palsu, dan begitu seterusnya. Itu sering terjadi. Lah dia tidak tahu bahwa hasil yang mereka dapati dari kecurangan itu
dari ketidakjujuran itu sama sekali tidak berkah, sama sekali tidak ada kebaikannya. Kalau dimakan menjadi uang haram, dan itu penghalang setiap doa yang kita panjatkan. Ini yang kedua, bahwa orang kalau tidak jujur maka berkahnya akan hilang. Sementara kita ini loh hidup ingin mencari berkah. Sedikit tapi berkah jauh lebih baik dibandingkan banyak tak berkah. Kemudian yang ketiga, kebahagiaan setingkat para syuhada. Bayangkan orang yang jujur itu dilevelkan kedudukannya dengan para syuhada. Kata Nabi SAW, man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashi. Barang siapa yang memohon mati syahid kepada Allah dengan kejujurannya, maka Allah akan menyampaikannya pada kedudukan orang-orang yang mati syahid meskipun dia mati di atas ranjangnya. Makanya ada hadis Nabi mengatakan, malam yaghzu, barang siapa yang tidak pernah berperang ataupun tidak ada niat dalam hatinya untuk berperang, maka Rasul mengatakan mata ala syu'batin nifaq, maka dia mati di atas cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Tapi sebaliknya, orang yang berperang di jalan Allah atau minimalnya niat dalam hatinya ingin berperang dengan kejujurannya, sekalipun dia tidak mati di medan pertempuran, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang mati di atas pertempuran. Seperti siapa? Khalid ibn Walid. Antah ratusan tusukan pedang, antah ribuan tusukan panah dan tombak di badannya Khalid itu, karena dia dicintakan dengan jihad. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan Khalid bin Walid kan mati dalam peperangan, Bu. Harusnya orang seperti Khalid bin Walid mati dalam peperangan, karena dia adalah pemimpin perang, dan entah berantah berapa kali dia mengikuti peperangan sejak zaman Rasul sampai setelah meninggalnya Rasul, dan dia ingin mati syahid. Tapi Allah tidak kabulkan. Justru Khalid bin Walid meninggal di atas pembaringan, sakit. Makanya Nabi SAW mengatakan, man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in kana mata ala firashi. Barang siapa yang memohon mati syahid dalam hatinya dengan kejujurannya, maka Allah akan sampaikan kedudukannya sekedudukan dengan orang-orang yang mati syahid meskipun dia mati di atas ranjangnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, selamat dari bencana yang tidak disukai. Diceritakan bahwa seorang yang melarikan diri datang kepada seseorang yang saleh. Ia mengadukan, sembunyikanlah saya dari orang yang mengejarku. Maka orang saleh ini berkata kepadanya, tidurlah di sini, sambil melemparkan kepadanya penutup dari daun kurma. Maka ketika orang yang mencarinya datang dan menanyakannya, orang saleh itu menjawab kepada mereka, ini di bawah daun kurma. Kan jujur, Bu, memang ada di bawah daun kurma. Namun mengira bahwa orang soleh ini sedang mempermainkan, disangkanya dusta. Akhirnya mereka pun meninggalkan orang tersebut dan dia selamat berkat kejujuran orang soleh itu. Lihat, jelas-jelas orang soleh ini jujur di mana tempat persembunyiannya, tapi karena kemudian dianggap orang soleh ini main-main, akhirnya orang itu meninggalkan dan tidak jadi dibunuh, kan? Dari sini ada faedah bahwa kejujuran itu bisa menyelamatkan. Bahkan disebutkan dalam hadis yang masyhur, kan, Bu, yang kalau kita cerita tentang
tawassul dengan amal soleh itu, tentang kisah 3 orang yang terjerembab dalam sebuah gua kan. Jadi ada 3 orang ini sedang safar, akhirnya tersesat di padang pasir. Ketika sudah mau larut malam, mereka pun mencari tempat perlindungan. Ada gua lah di situ. Masuk dia ke gua. Ketika mereka bertiga sudah di gua, apa yang terjadi? Allah buat pintu gua tertutup dengan batu. Mereka tidak bisa keluar dari situ. Salah seorang di antara mereka mengatakan, wallahi ya haula la yunjikum illa sidq faliyad'u kulla rajulin minkum bima ya'lam annahu qad sadaqa fi. Maka salah seorang yang berakal di antara 3 orang itu mengatakan, demi Allah, kalian semua tidak akan selamat kecuali dengan kejujuran. Kalian tidak akan selamat kecuali dengan kejujuran. Maka berdoalah setiap salah seorang di antara kalian dengan doa yang diketahui, yang ia jujur padanya. Bayangkan, akhirnya kemudian 3 orang ini bertawasul dengan kejujuran amalan mereka. Yang satu dengan birrul walidain, yang satu dengan sedekah, dan yang satunya dengan menjaga kehormatan. Akhirnya kemudian pintu gua itu terbuka. Kata para ulama, lihat bagaimana jujur itu tafrijul kurubat, bisa menghilangkan kesulitan. Karena 3 orang yang dalam gua ini, mereka bertawasul kepada Allah Azza wa Jalla dengan amal soleh yang paling mereka miliki dari keikhlasan, dari kejujuran. Jadi 3 orang ini berfikir amalan apa gitu yang kira-kira ketika dia beramal itu paling jujur amalannya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka bertawasul dengan amal soleh itu, tiba-tiba kemudian terbukalah pintu itu. Lihat bagaimana keutamaan orang yang jujur itu juga bisa tafrijul kurubat, bisa menghilangkan kesulitan. Bahkan juga kejujuran adalah taufik untuk melakukan setiap kebaikan. Jadi orang yang jujur itu akan diberikan taufik, diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Seperti kisah Ka'ab ibn Malik kan, Bu. Jadi ketika Nabi SAW perang kalau tidak salah perang Tabuk, itu kan perang terakhir ya, yang Nabi memimpin pasukan melawan orang-orang Nasrani Romawi. Jadi karena Tabuk itu jauh dari kota Madinah, banyak orang yang tak mau ikut perang, Bu, terutama orang-orang munafik. Maka mereka mencari-cari alasan supaya mereka tidak ikut perang. Mereka berdusta di hadapan Nabi. Kecuali 3 orang. Salah satunya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dan juga saya lupa namanya. 3 orang lah, salah satunya Ka'ab bin Malik pokoknya. 3 orang ini jujur dan memberikan alasan kenapa dia tidak ikut perang Badar, perang Tabuk. Makanya Nabi SAW bertanya kepada Ka'ab bin Malik ini, dan Ka'ab bin Malik menjawab dengan kejujurannya. Makanya Rasul mengatakan, amma hadza faqad sadaq. Adapun orang ini, maksudnya Ka'ab bin Malik, sungguh telah jujur. Sungguh telah jujur. Laqad taballahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladziina tabauhu fi sa'atil usrah min ba'di ma kada yazigul qulubu fariqum minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Kemudian sejak itulah turun ayat surah At-Taubah ayat 119. Dan sungguh Allah sudah menerima taubatnya Nabi dan Muhajirin dan orang-orang Ansar yang mereka mengikuti pada perang yang sangat sulit. Ya, yang sangat sulit sekali. Yaitu perang Tabuk yang memang sulit, ya, lawannya keras gitu ya. Tetapi ketika kejujuran Ka'ab bin Malik, akhirnya Allah pun mengampuni dosanya. Kemudian juga kejujuran itu adalah husnul aqibati li ahli fid dunya wal akhirah. Dia akan mendapatkan akhir kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat.
baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia, contoh kisahnya siapa? Kisahnya Nu'man ibn Thabit ibn Ibrahim, ayahanda daripada Abu Hanifah. Jadi ketika dia bekerja di salah satu ladang dari ladang-ladang pohon, buah delima. Jadi dia bekerja di salah satu ladang buah delima. Jadi majikannya kemudian datang meminta untuk diambilkan buah delima, diambilkan, tapi tidak mendapatkan yang manis rasanya, malah yang asam gitu ya. Kemudian memerintahkan lagi untuk mengambil lagi buahnya, dapat yang asam lagi, tidak ada yang manis, sampai berkali-kali, sehingga marahlah majikannya dan mengatakan, kau sudah bekerja lama di sini, kenapa kau tidak bisa membedakan mana delima manis, mana delima masam? Ya. Maka dengan jujurnya ayahanda Abu Hanifah mengatakan, demi Allah wahai Tuan, selama saya bekerja di sini, jangan lagi yang ada di pohon delima itu, yang jatuh pun saya tidak pernah makan. Yang jatuh pun tak bisa saya ambil, apalagi yang ada di pohonnya. Sehingga aku tidak pernah merasakan delimamu ini manis ke asam, saya tak tahu. Apalagi sampai membeda-bedakan yang ini manis, yang ini asam, saya tidak paham. Maka ketika majikannya ini melihat kejujurannya, Thabit ibn Ibrahim, akhirnya kemudian dia pun meminang untuk putrinya. Dari pernikahannya lahirlah Abu Hanifah. Itulah berkah kejujuran gitu ya, melahirkan keluarga yang baik. Termasuk juga hal yang sama terjadi kepada Abdullah ibn Mubarak, ayahandanya. Karena kejujurannya akhirnya menikah dengan wanita yang salehah, lahirlah Abdullah ibn Mubarak. Dan begitu seterusnya. Itu manfaat jujur di dunia itu, akan mendapatkan keberkahan di dunia dan juga di akhirat. Kalau di akhirat sudah jelas Allah akan memanggil orang-orang yang jujur di hadapan khalaik, di hadapan makhluknya yang ada di padang mahsyar itu, supaya orang-orang yang jujur itu berdiri dan disaksikan semua orang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk orang yang jujur itu akan dipercaya manusia, Bu. Dan orang yang tidak jujur tidak akan dipercaya orang. Nabi SAW walaupun sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Bu, rumahnya itu masih digunakan untuk penitipan barang, penitipan uang. Padahal orang-orang itu sudah tidak suka dengan Nabi. Mereka tidak suka dengan dakwah Nabi, tapi mereka suka dengan kejujuran Nabi. Makanya walaupun mereka tidak ikut dakwahan Nabi, orang-orang jahiliyah itu kalau mereka safar masih juga mereka menitip barangnya di rumah Khadijah, di rumah Nabi SAW, karena Rasul terkenal dengan kejujurannya. Itulah makanya kemudian jujur itu bisa mengakibatkan orang senantiasa dipercaya, sebagaimana dusta itu mengakibatkan orang tidak akan percaya lagi sama orang itu. Termasuk juga jujur ini, kata para ulama, adalah rahatu ataupun at-taufiqu lil khatimatil hasanah. Bisa juga menjadi taufik bagi akhir daripada kebaikan manusia, atau disebut dengan husnul khatimah. Bahkan orang-orang yang jujur itu akan mendapatkan pujian di hadapan para malaikat yang ada di langit sana, berdasarkan hadis tadi, hatta yuktaba indallahi siddiqo, sampai Allah mencatat dia di hadapan para malaikat di langit sebagai orang yang jujur. Nama kita disebut-sebut di langit karena kejujuran kita. Dan yang terakhir tentunya juga al-fauzu bil jannati wan najat minan nar. Ini inti daripada kejujuran, orang akan mendapatkan surga dan orang akan terhindar dari api neraka. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Maidah 119, hada yaumun la yanfa'u sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar
khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalikal fawzul azim. Inilah hari di mana orang-orang yang jujur sangat bermanfaat dengan kejujurannya, dan bagi mereka sorga mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kekal di dalamnya. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mu'alif rahimahullah tadi sini menyebutkan tentang tanda-tanda kejujuran apa saja. Yang pertama, bicara dengan benar. Seorang muslim apabila berbicara tidak akan membicarakan selain kebenaran dan selain kejujuran. Nabi SAW mengatakan, ayatul munafiki thalathun, idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Tanda-tanda orang munafik tiga: bila bicara berdusta, bila berjanji ingkar, bila dipercaya khianat pula. Itulah tanda jujur itu, kalau ucapan dengan perbuatan sama, ucapan dengan hati sama. Yang kedua, jujur di dalam bekerja. Seorang muslim bila bekerja bersama orang, maka ia akan jujur di dalam kerjanya, tidak menipu, memperdaya, berdusta, membujuk di dalam berbagai keadaan apapun untuk melakukan kedustaan. Intinya dia jujur, tidak memotong jam pekerjaan, ya kan, umpamanya jamnya jam 7, ya jam 7 dia kerja, bukan jam 7 dijanjikan jam setengah 8 pula dia kerja. Sementara ketika dia meminta gaji, dia pula tidak mau dikurangi, padahal dia ketika bekerja selalu mengurangi waktu. Tapi kalau gajian tidak mau dikurangi, ini kan orang seperti ini enggak tahu diri. Maka jujurlah dalam bekerja, karena jujur dalam bekerja ini pasti akan suka, Bu. Umpamanya ibu buka warung, kemudian ibu ambil kasir ataupun pekerja lainnya. Kalau ibu tahu kasirnya jujur, tidak pernah nilep duit, kemudian pekerjanya juga jujur, tidak pernah menghilangkan jam bekerja dan begitu seterusnya, amanah, tidak tidur, tidak apa, siapa yang tidak ingin mempertahankan karyawan seperti itu kan? Karena memang itulah sikap seorang muslim, harus jujur dalam bekerja. Kemudian yang ketiga, jujur dalam tekad. Maksudnya seorang muslim apabila telah berniat melakukan sesuatu perbuatan yang harus dilaksanakan, dia tidak akan ragu, bahkan akan langsung mengeksekusi perbuatannya. Kemudian yang nomor 4, jujur dalam berjanji. Seorang muslim jika berjanji kepada seorang, maka ia akan memenuhi janjinya. Makanya dahulu di zaman Bani Israel ada orang ngutang duit. Setelah waktu pembayaran, berjanji di sebuah tempat. Akhirnya ketika orang yang meminjam uang itu hendak mengembalikan uangnya, ketika hendak mencari orang yang dipinjaminya, rupanya Allah takdirkan terhalang dengan sungai. Dia harus nyebrang, tapi tidak ada kapal untuk menyeberang. Tapi karena dia sudah janji hari itu harus sampai uang itu, maka dia pun mengambil kayu, kemudian diletakkan uangnya dalam kayu, kemudian diikat, kemudian dihanyutkan, dan ditulis surat di situ. Dan dia mengatakan, ya Allah, aku janji hari ini tolong sampaikan lewat kayu ini uang kepada dia. Subhanallah. Lah orang yang meminjami uang itu sudah nunggu juga di arah sungai yang berbeda. Ketika lama kok tidak nampak orangnya, ya sudahlah, kalau memang dia mau bayar ya alhamdulillah, kalau enggak ya sudahlah. Tapi biar tidak pulang tanpa barang, dia melihat ada kayu yang hanyut, lumayan bisa jadikan kayu bakar. Dia tidak tahu dalam kayu itu ada uangnya. Akhirnya dia ambil kayu itu dan Allah sampaikanlah kejujuran orang yang meminjam uang ini, sampai juga kepada orang dipinjaminya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya tapi ya jangan ditiru kayak gini, Bu. Kalau ibu buat kayak gini ya hanyutlah. Ini kan cerita Bani Israel yang lihat bagaimana keajaiban jujur itu sampai seperti itu. Kemudian juga jujur dalam berpenampilan. Seorang muslim tidak akan menampakkan penampilan yang tidak sesuai. Jujur, Bu, kalau ibu pendek, janganlah pakai sandal yang tinggi gitu.
Ibu tingginya 1,40 meter, pengen 2 meter, beli sepatu setengah meter. Ngapain Bu ya, jatuh nanti. Itu kayak orang-orangan sawah namanya. Jadi jujur dalam berpenampilan. Ya sudahlah, penampilan ibu ya pendek lah. Itu ciptaan Allah, insyaallah itu yang terbaik. Ya. Karena ada orang yang tidak jujur Bu. Ada orang yang laki-laki ingin jadi perempuan, akhirnya suntik silikon sana sini, akhirnya hancur mukanya. Allah sudah kasih baik muka itu, kenapa dihancurin dia? Nabi SAW mengatakan, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawb az-zur. Orang yang pura-pura memiliki barang yang bukan miliknya, maka bagaikan dia mengenakan 2 pakaian palsu. Jadi tidak boleh seseorang itu memberikan penampilan yang tidak jujur. Tampil jujur saja, insyaallah itu lebih berkah. Kemudian dicontohkan di sini oleh pengarang tentang contoh-contoh kejujuran. Pertama, Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah ibn Al-Hammad, Abdullah ibn Al-Hamsa, dia berkata, saya pernah membeli sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus sebagai nabi, dan masih ada sesuatu pembayaran yang tertinggal baginya. Saya berjanji akan membawanya kepada beliau di tempatnya. Kemudian saya lupa dan baru ingat setelah 3 hari. Kemudian saya datang dan ternyata beliau masih ada di tempatnya. Kemudian beliau bersabda, ya fata, laqad syaqqaqta alayya, ana hahuna mundu thalathati antadiruka. Hei pemuda, sungguh kamu telah menyusahkan aku. Aku tetap berada di tempat ini semenjak 3 hari menunggumu loh. Lihat Rasul SAW sampai menunggu 3 hari karena memang janjinya ketemu di situ. Kalau kita mana ada kayak gitu, nggak nampak 1 jam aja pergi, apalagi suruh nunggu 3 hari pula kan. Dan ini menunjukkan bagaimana kejujuran Rasul sebelum diangkat jadi nabi kan. Kemudian contoh yang kedua, Al-Hajjaj bin Yusuf, gubernur Irak yang terkenal sangat kejam itu, berkhutbah di satu hari. Karena khutbahnya sangat panjang sekali, ya sangat melelahkan. Ada salah seorang dari pendengar itu berkata, solat. Khutbah terus solat katanya. Karena waktu tidak menunggumu dan Allah tidak memberi uzur. Maka Al-Hajjaj kemudian memerintahkan agar orang itu ditangkap dan dipenjarakan. Kemudian kaumnya mendatanginya dan berdalih bahwa orang itu gila. Apa kata Al-Hajjaj? Jika dia mengaku gila, ia akan aku lepas dari tahanannya. Namun orang itu berkata, tidak pantas bagiku mengingkari nikmat Allah yang telah diberikan kepadaku dan menetapkan pada diriku sifat gila yang mana Allah mensucikanku darinya. Ketika Hajjaj mengetahui kejujurannya, maka Hajjaj pun melepaskannya. Lihat, orang ini tidak mau dipaksa ngaku gila supaya lepas dari penjara. Kan orang sekarang kan gitu Bu kan. Kalau ada orang nyerang ustaz lagi ngaji kemudian ditangkap, biar enggak dipenjara kan bilang aja orang gila. Nanti dia enggak dipenjara kan Bu. Itu kurang lebih kayak gitu kisahnya nih. Jadi orang itu kalau kau ingin lepas karena kau sudah mengomentari Hajjaj bin Yusuf dengan komentar yang buruk, akhirnya dipenjara. Kau ingin lepas di penjara, pura-pura gila lah kamu. Oh, enggak mau. Dia bilang enggak mau saya. Tidak pantas bagiku mengingkari nikmat Allah. Aku ini orang sehat. Kenapa pula aku gila katanya? Enggak mau. Tapi justru kata-katanya itu akhirnya masuk ke sanubari Hajjaj dan mengatakan, ya sudahlah kalau gitu lepaskan orang. Orang itu orang jujur katanya. Nah, luar biasa. Ya. Kemudian yang ketiga, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa dia keluar mencari hadis dari seseorang. Jadi Al-Bukhari menjumpainya sementara kuda orang tersebut sedang lepas. Dia mengisyaratkan, memanggil dengan selendangnya seakan-akan dia di dalamnya ada gandum. Kemudian kuda itu datang dan memegangnya. Imam Bukhari bertanya, adakah Anda memiliki gandum? Orang tersebut tidak, akan tetapi saya mengelabuinya. Maka Imam Bukhari berkata, saya tidak akan mengambil hadis dari orang yang berbohong kepada binatang. Lihat,
Sebab kalau bohong kepada binatang saja terjadi, dikhawatirkan bohong kepada Allah dan Rasulnya. Begitulah para ulama, ya. Mereka berusaha untuk menghindari dusta. Kenapa? Karena dusta itu sifatnya munafik. Dan kalau orang terbiasa berdusta, maka nama dia akan dicatat sebagai pendusta. Dan dusta itu bisa menolak kejujuran. Dan dusta juga bisa menghancurkan segalanya. Betapa banyak orang-orang yang berdusta akhirnya rusak keluarga, rusak pertemanan, rusak pekerjaan, rusak pangkat dan jabatan. Pokoknya dusta ini merusak segalanya. Dan jujur itu justru membangun segalanya. Inilah di antara akhlak yang sangat terpuji dalam Islam, akhlak jujur. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Taib, sebelum saya tutup silakan kalau ada yang bertanya.